Guys, welcome back to channel Todopedia. Dan setelah di video yang sebelumnya gue udah bahas ada satu saham yang gue masukin ke dalam daftar watchlist gue. Ya, jadi lagi gue pantau dan lagi gue pertimbangin untuk gue buy untuk investasi. Nah, di video kali ini gue mau sharing ada dua saham lagi yang juga gue tambahin ke dalam daftar watchlist gue. Dimana dua saham ini gue ngeliat kinerja bisnisnya cukup bagus dan cukup menarik untuk investasi untuk beberapa tahun ke depan. Nah, dua saham ini saham apa aja? Tonton video ini sampai habis untuk teman-teman tahu jawabannya. Nah, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia untuk kedepannya. Karena gue masih akan rutin untuk bagiin konten-konten tentang investasi saham. Ya. Nah, teman-teman juga bisa cek produk digital Todopedia di linkit/Todopedia. Atau teman-teman bisa juga akses produk digital Todopedia dengan masuk ke channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian tab store. Di situ teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian dan juga nambah ilmu kalian tentang investasi saham. Oke? Kalau gitu langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, so kita bakalan bahas beberapa saham lagi yang gua masukin ke dalam watchlist. Ya, jadi di video sebelumnya kan kita udah bahas tentang saham yang gua masukin ke dalam watchlist. Nah, di video kali ini gua akan tambah watchlist gua dengan beberapa saham. Ya, nah kita langsung aja masuk ke saham yang pertama. Saham yang satu ini saham perusahaan yang cukup menarik teman-teman karena valuasinya murah dan dividennya gede. Ya, tapi gua masih masukin ini ke dalam watchlist. Jadi gue belum masukin ke daftar belanja karena gue masih mau pantau dulu bisnisnya. Ya, gue masih mau pantau dulu bisnisnya. Dan itu adalah saham LPPF. Saham LPPF atau MDS Retailing. Nah, LPPF ini gue masukin ke dalam watchlist. Kenapa? Karena yang pertama teman-teman, ini saham perusahaan dengan dividen yang kita tahu sendiri. Ini dividennya jumbo teman-teman. Ini sekitaran 15-16%. Ya, 15-16%. Jadi ini dividen yield gede banget. Bisa dibilang kalau kita dapat dividen yield sampai 15-16%, ya kita nggak berharap lagi sama capital gain. Ya. Nah, nggak cuma dividen yang gede, tapi secara valuasi ini bener-bener murah banget teman-teman. Ya, valuasi PE-nya murah banget, sekitaran 4 kali. Ya. Dan juga dividen yield yang segede ini, segede 16%, ya 15-16% yield, itu dengan payout ratio yang di sekitaran 70%, 77-80%-an. Artinya masih ada sisa uang yang dipakai untuk keperluan lain. Ya, jadi masih ada nyisihin uang, ya. Nah, si LPPF ini gue ngelihat nggak cuman valuasinya murah, nggak cuman dividennya gede, nggak cuman dividen payout rasionya di bawah 100%, tapi LPPF ini adalah bisnis yang bisa generate cash flow, teman-teman. Kita bisa lihat di sini, cash flow-nya itu jumbo, teman-teman, ya sekitaran 1-2 T. Ya, 1-2 triliun sampai 2,4 triliun, ya. Dan kalau teman-teman perhatiin, operating cash flow-nya bisa sebesar ini. Ya, kalau dibandingin sama capital expenditure-nya itu jauh lebih kecil. Artinya LPPF ini adalah bisnis yang bisa generate cash flow dan dia nggak butuh banyak capital expenditure untuk ngembangin bisnis. Artinya apa? Artinya LPPF ini dia bisnis yang bisa generate cash flow, tapi dia low capex bisnis. Jadi bisnisnya itu sangat-sangat low capex, capexnya kecil. Ya, nah ini bagus buat perusahaan-perusahaan yang bagi dividen gede karena ya dengan capexnya kecil itu memberikan mereka itu budget yang lebih gede untuk bisa bagi dividen ke investornya. Jadi kalau LPPF ini bagi dividen dengan yield yang gede sampai 16% dividen yieldnya, itu bukan cuman karena valuasinya murah aja, tapi bisnisnya itu bisa generate cash flow yang gede dan capexnya itu kecil. Ya, jadi dividennya yang gede itu asalnya dari situ teman-teman. Nah, tapi dengan capexnya itu kecil, ini kalau teman-teman bandingin ya, dibandingin sama operating cash flow, ya, ini capexnya kecil banget. Artinya apa? Artinya ini indikasi bahwa LPPF ini bisnis yang kedepannya bisa jadi nggak akan bertumbuh.
Jadi kalau teman-teman pengen beli saham LPPF untuk investasi, memang bagus untuk dividen investing, ya. Tapi teman-teman mungkin bisa expect bahwa LPPF ini adalah bisnis yang tidak akan bertumbuh. Kedepannya ya mungkin stagnan aja, atau ya pendapatan labanya bisa naik turun gitu. Tapi nggak kemana-mana. Segitu-segitu aja pendapatan sama labanya. Karena ya mereka memang ngeluarin budget yang kecil untuk pengembangan bisnis. Ya, dan kalau teman-teman perhatiin income statement-nya, memang terbukti teman-teman, dari beberapa tahun terakhir itu memang ya hampir nggak ada pertumbuhan. Ya, hampir nggak ada pertumbuhan teman-teman, segitu-segitu aja pendapatannya, laba kotornya, laba usahanya segitu-segitu aja, laba bersihnya juga segitu-segitu aja, bahkan ini trennya agak-agak menurun gitu ya. Jadi segitu-segitu aja teman-teman. Gua ngeliat bahwa LPPF ini bisnis yang bagus, cash flow-nya positif, tapi pertumbuhannya bisa dibilang nggak ada. Jadi buat teman-teman yang mau investasi di saham LPPF, itu teman-teman sebaiknya fokus untuk dividen investing aja, pure dividen investing. Jadi teman-teman berharap sama dividen, tapi nggak usah berharap sama capital gain. Jadi benar-benar pure dividen investing, gitu ya. Jadi LPPF ini bisnis yang valuasinya murah, dividennya gede, ya, tapi potensi growth-nya bisa dibilang nggak ada, gitu ya teman-teman. Dan menariknya juga teman-teman, LPPF ini dia punya cash yang gede, ya, sekitaran 2,5 T. Dan LPPF ini dia nggak punya utang berbunga teman-teman, hampir nggak punya utang berbunga, ya. Jadi secara balance sheet dia juga cukup oke teman-teman. Meskipun untuk liabilities-nya ini cukup besar ya, tapi dengan dia nggak ada utang berbunga, artinya nggak ada kewajiban untuk bayar bunga. Ya, jadi secara balance sheet pun si LPPF ini juga cukup aman teman-teman. Apalagi dengan cash-nya yang sampai sebesar 2,5 T. Ini tentunya jadi cadangan cash yang kedepannya itu bisa dipakai sama LPPF untuk dia bagi dividen ke investornya. Jadi kondisi balance sheet-nya juga cukup mendukung. Ya, kondisi balance sheet-nya juga cukup mendukung. Jadi kenapa LPPF bisa bagi dividen gede? Yang pertama karena valuasi, yang kedua itu karena cash flow, yang ketiga itu karena posisi cash-nya besar. Ya. Nah, cuman kenapa gua masih masukin LPPF ini ke dalam watchlist ya, padahal menarik gitu ya, tapi kenapa gue masih masukin LPPF ke dalam watchlist itu karena gini teman-teman, gue jujur aja kurang suka dengan pendapatan dan laba yang naik turun gak kemana-mana. Jadi ini lebih ke preferensi pribadi ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman suka-suka aja gitu ya dengan pendapatan dan labanya yang naik turun gak kemana-mana ya, kalau misalnya kalian oke dengan hal itu, ya silakan kalian invest. Tapi gue pribadi, jujur gue kurang suka. Ya, gue kurang suka dengan tren pertumbuhan pendapatan dan laba yang seperti ini. Gitu ya. Jadi gue masih masukin LPPF ke dalam watchlist aja. Itu karena ya tren pertumbuhan pendapatan sama labanya kurang bagus. Ya, tapi gue masih lihat lagi nih ke depannya akan seperti apa untuk LPPF ini. Apakah dengan dia udah ganti branding jadi MDS Retailing ya, apakah dengan dia ganti brand ke depannya akan jadi lebih baik atau masih segitu-segitu aja. Nah, kalau gua jujur expect pertumbuhannya itu ya akan segitu-segitu aja. Pertumbuhannya bisa dibilang ya stagnan atau mungkin slow growing ya, atau ya naik turun segitu-segitu aja. Jadi gua nggak expect ada pertumbuhan untuk LPPF. Nah, menurut kalian gimana untuk LPPF? Ada pendapat lain? Kalau misalnya ada, boleh komen di kolom komentar. Ya, dan satu lagi yang cukup menarik juga teman-teman ya, kalau kita lihat di sini market cap-nya LPPF itu sebesar 3,4 triliun ya. Dan ketika kita beli bisnis yang market cap-nya 3,4 triliun, terus kita dapat cash sebesar 2,5 triliun ya. Artinya gini teman-teman, kita kan beli bisnis 3,4 triliun, kita keluar duit nih 3,4 T. Ternyata di dalamnya itu udah ada 2,5 T. Jadi itu ibaratnya gini, kita beli sebuah bisnis, terus kita dapat 2,5 T, ya. Artinya sisa duit yang kita perlukan untuk bisa balik modal itu adalah 3,4 T dikurang 2,5 T. Artinya sisa 900 M lagi untuk balik modal. Dan ternyata free cash flow-nya itu setahun itu 1,1 T. Artinya apa? Bisa dibilang kasarnya teman-teman ya, gambaran kasarnya adalah ketika kita beli bisnisnya LPPF sebesar 3,4 T, itu kita udah dapat duit cash 2,5 T plus kita langsung balik modal
dengan free cash flow tahunannya yang sebesar 1,1 T. Jadi bisa dibilang ini adalah bisnis yang dimana kalau kita beli bisnisnya, kita bisa cepat balik modal. Gitu ya. Jadi itu juga yang ngebuat LPPF ini cukup menarik ya. Teman-teman silakan tentuin sendiri, silakan putuskan sendiri kalian mau invest atau enggak. Tapi kalau gue pribadi, gue masih masukin ini ke dalam watchlist dulu. Oh, nah sekarang kita masuk ke saham yang kedua, saham yang juga gue masukin ke dalam watchlist. Dan saham ini juga cukup menarik ya. Saham ini adalah saham Elpin atau Multi Prima Sejahtera. Nah, Elpin ini bisnisnya apa? Dia ini bisnisnya itu adalah produsen dan juga distributor suku cadang atau spare part ya. Nah, fakta menariknya teman-teman, Elpin sama LPPF ini sama-sama emiten di bawahnya grup Lipo. Ya, jadi mereka berdua sama-sama grup Lipo, teman-teman. Dimana Elpin ini pengendalinya itu adalah PT Multipolar dengan 81% kepemilikan. Ya, LPPF itu juga ada sahamnya Multipolar di LPPF. Ya, Multipolar itu pegang 9% saham LPPF. Ya. Nah, Elpin ini kenapa dia menarik? Kenapa gue ngelihat saham Elpin ini menarik dan gue masukin ke dalam watchlist? Itu karena yang pertama tentu dividennya gede teman-teman ya, sekitaran 10-11%. Ya, jadi ini adalah saham perusahaan yang bagi dividen dengan yield yang jumbo. Tapi nggak cuma itu aja, dividen yieldnya yang gede itu karena memang valuasinya itu sangat murah teman-teman, sekitaran 5-7 kali. Nah, PE ratio yang murah inilah yang ngebuat dividen yieldnya itu jadi gede banget. Ya, jadi kita perlu tahu teman-teman ya bahwa PE ratio atau PER, kalau dia makin murah, itu bisa mendorong dividen yield untuk makin gede. Ya, jadi dividen yieldnya si Elpin ini bisa gede, itu salah satu faktor utamanya adalah karena PE-nya yang memang murah. Nah, tapi nggak cuman sekedar PE yang murah aja, nggak cuman sekedar PER-nya 5 kali, terus PBV-nya cuma 0,5, ya. Elpin ini dari segi posisi balance sheet, dia ini balance sheet-nya bagus banget teman-teman. Ya, kita bisa lihat di sini, uang cash-nya sebesar 65M. Tapi kalau kita bandingin sama total semua kewajibannya itu cuma 33M. Jadi cash-nya doang, ya teman-teman bayangin nih, cash-nya doang udah bisa ngelunasin semua kewajibannya. Jadi dia punya uang kas yang bebas yang bisa dipakai untuk kedepannya dia bagi dividen. Dan itu uang cash-nya relatif cukup besar kalau dibandingin sama total utangnya. Ya, jadi dengan posisi balance sheet yang seperti ini bagus banget karena artinya dia punya cadangan cash yang gede untuk kedepannya dia bisa terus-menerus bagi dividen. Jadi gue ngelihat dividennya Elpin yang sampai 11% ini masih akan sustain ke depannya. Ya, masih akan sustain ke depannya. Karena didukung sama yang pertama balance sheet-nya yang bagus. Tapi nggak cuma balance sheet aja, yang kedua cash flow-nya. Cash flow-nya ini juga cukup bagus teman-teman. Nih kan, operating cash flow-nya ya 14M operating cash flow. Ya, free cash flow-nya juga 14M. Artinya dia bisa dibilang hampir nggak ada capital expenditure. Nah, jadi Elpin ini adalah bisnis yang bukan cuma dia bisa cetak revenue, dia bisa cetak profit, tapi Elpin ini adalah bisnis yang juga bisa generate cash flow. Jadi, cash-nya gede, utangnya minim, plus dia bisa generate cash flow dari bisnisnya. Ya, jadi itu mendukung Elpin untuk kedepannya dia bisa bagi dividen lagi. Ya, jadi dari segi cash-nya bagus, cash flow-nya juga bisa positif, ya. Jadi itu sangat-sangat mendukung Elpin untuk kedepannya dia bisa lanjut bagi dividen dengan yield sampai 11%. Ya. Nah, cuman memang Elpin ini ada beberapa kelemahan. Yang pertama, market cap-nya ini kecil banget teman-teman, ya cuma 175M. Jadi ini adalah saham-saham yang sangat-sangat small cap. Atau mungkin beberapa orang sebutnya micro cap, ya. Ini kecil banget. Market cap-nya kecil banget teman-teman ya. Nah, menurut gua dengan market cap yang sekecil ini dan likuiditasnya juga kurang banget ya, menurut gua Elpin ini bukan untuk jangka pendek atau jangka menengah, tapi lebih ke buy and hold untuk jangka panjang. Buy and hold untuk jangka panjang dan teman-teman dapat dividen rutin 11% per tahun. Gitu ya. Jadi, ini cocok buat teman-teman yang ngincernya itu cash flow-nya. Cash flow dari dividennya si Elpin ini. Ya. Yang mana cash flow dari dividennya ini didukung sama yang pertama posisi cashnya gede dan juga cash flow-nya bisa positif. Ya, tapi kalau buat trading tentu ini sangat-sangat nggak bagus. Ya, nah
Ini adalah alasan yang pertama kenapa gua naruh Elpin ini bukan jadi saham pilihan tapi sekedar watchlist aja. Ya meskipun memang gua ngincer Elpin untuk jangka panjang, tapi tetap gua cukup concern dengan market cap-nya yang cuman 175M. Nah, kalau teman-teman memang nggak nyaman dengan saham yang market cap-nya terlalu kecil, ya better skip aja. Ya, better skip aja teman-teman. Nah, itu kelemahan yang pertama. Kelemahan yang kedua adalah kalau kita lihat finansialnya, kita buka cash flow, ya. Elpin ini secara operating cash flow, ya, dia yang pertama kadang-kadang bisa negatif, kadang-kadang bisa positif gitu ya. Oke lah, lebih besar positifnya dan lebih banyak positifnya juga gitu. Nah, oke lah, katakan operating cash flow-nya masih cukup oke karena dia masih lebih sering positif. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di bagian capital expenditure, ya, ini bisa dibilang capital expenditure-nya dalam beberapa tahun terakhir ini beberapa kali itu nol atau hampir nol mungkin ya. Artinya apa? Artinya Elpin ini dia ngeluarin duit yang sedikit banget nih untuk capital expenditure, untuk ngembangin bisnis, untuk maintenance gitu ya. Ini kecil teman-teman, capital expenditure-nya. Artinya apa? Mungkin kita bisa expect bahwa Elpin ini adalah perusahaan yang bisnisnya ke depannya mungkin nggak akan tumbuh. Atau kalaupun dia tumbuh, dia tumbuhnya pelan-pelan. Jadi gue ngeliat Elpin dengan capex-nya yang sangat kecil, dan bahkan hampir nggak ada capex, ya. Dan gue juga ngeliat nih trennya dari beberapa tahun terakhir, ya. Gue expect ke depannya Elpin ini bisnisnya pertumbuhannya itu nggak ada. Jadi bisnisnya stagnan. Pendapatannya segitu-segitu aja, labanya segitu-segitu aja, kalaupun tumbuh ya pelan-pelan. Gitu ya. Jadi Elpin ini adalah bisnis yang minim utang, cash flow-nya bagus, ya. Apalagi dia juga kalau kita lihat dari arus kas dari aktivitas investasi, Elpin ini beberapa kali positif dan ini didukung dari ini teman-teman, penerimaan dividen. Jadi dia dapat dividen dari anak usahanya atau dari entitas asosiasi, gitu ya. Jadi di luar dari operating cash flow, ya, dia juga terima dividen nih teman-teman, dari investasinya dia di anak usahanya atau di entitas asosiasi. Jadi cash flow-nya bagus, utangnya juga minim, tapi dengan capex-nya yang sangat-sangat kecil, ya, gue ngelihat bahwa Elpin ini adalah bisnis yang kedepannya hampir nggak ada pertumbuhan atau bahkan bisa aja stagnan. Jadi gue cuma mengharapkan dividennya aja dari Elpin ini, ya. Dan dua kelemahan itulah yang ngebuat gue masukin Elpin ini sekedar masuk ke dalam watchlist aja. Nah, menurut kalian gimana tentang Elpin? Boleh teman-teman share di kolom komentar kalau misalnya kalian punya pandangan tentang saham Elpin. Oke, so overall itu dia ya, dua saham yang lagi gue pantau, lagi gue masukin ke dalam watchlist untuk gue pertimbangin untuk buy untuk investasi. Ya, LPPF dan juga Elpin. Nah, dua saham ini seperti yang tadi udah gue mention ya, dua saham ini tuh tipe saham perusahaan yang memang dia bagi dividen gede tapi nggak ada pertumbuhan. Jadi strateginya untuk dua saham ini itu adalah ya udah investasinya itu fokus ke cash flow-nya aja dari dividen. Jadi fokus ke keuntungan cash flow dari dividen. Nah, terus gimana kalau misalnya mau ngejar capital gain gimana bang? Nah, strateginya gini, kalau misalnya teman-teman pengen ngejar capital gain, ya gini teman-teman, dividen dari LPPF sama Elpin itu nanti bisa teman-teman pakai untuk reinvestasi ke saham yang memang potensi capital gain-nya bagus. Jadi kombinasi gitu ya antara dividen dan juga capital gain. Jadi dari dividen teman-teman bisa reinvestasi ke saham-saham yang potensi capital gain-nya itu besar. Kalau misalnya kalian pengen ada dividen plus juga ada potensi capital gain. Oke, so itu dia ya dua saham yang gue masukin ke dalam watchlist gue. Jadi dua saham ini gue akan masukin ke dalam daftar pantau dan akan gue lakukan due diligence yang lebih mendalam untuk nantinya pada akhirnya gue akan make decision apakah gue akan beli atau enggak. Ya, nah teman-teman juga bisa jadiin ini sebagai referensi untuk mungkin teman-teman juga bisa pertimbangin untuk masukin saham-saham ini ke dalam daftar watchlist untuk teman-teman pertimbangin untuk buy buat investasi. Tapi disclaimer, keputusan ada di tangan kalian masing-masing dan tetap do your own research. Lakukan due diligence kalian sendiri. Ya, dan keputusan gue serahkan kembali 100% ke tangan kalian masing-masing.
Ya, nah kalau teman-teman suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, dan teman-teman juga bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di kiri bawah, ya, supaya kedepannya gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.